Para pegiat pembelajaran sepanjang hayat, berjumpa lagi kita di dalam Serambi Guru Sejati bersama saya Gorky Sembiring. Kali ini kita akan berbicara tentang guru virtual sejati tetap optimal dan fungsional di era digital. Saya akan menyapa sahabat-sahabat guru seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini merupakan seri lanjutan dari seri perdana sebelumnya, yaitu dalam rangka 76 tahun Republik Indonesia Merdeka. Inilah kontribusi kita bersama untuk bangsa kita. Nah, sekarang topik kita dari 12 yang minggu lalu kita sudah sampaikan, jatuh pada pilihan, yaitu guru virtual sejati, tetap optimal dan fungsional di era digital. Seri pertama ini ada lanjutan dari 17 Agustus yang lalu, 2021, sekarang 24 Agustus 2021. Kita akan mulai. Yang pertama, seperti teman-teman lihat kutipan di bawah, kita tak mampu mengajari orang semua hal yang perlu diketahui. Paling, kita memosisikan mereka menemukan apa yang perlu mereka ketahui ketika mereka harus mengetahuinya. Nanti sambil berjalan kita akan kaitkan tema ini yang sedang kita bahas dengan tadi kutipan yang saya sampaikan. Nah, untuk memulai, seperti kita tahu bersama bahwa belajar tanpa ada pengalaman belajar sepertinya tidak akan menghasilkan capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, oleh sebab itu, kita diminta sebagai guru untuk menciptakan atau mengkondisikan suasana sedemikian rupa sehingga ketika ada pembelajaran, ada di dalamnya termaktub juga pengalaman belajar atau yang kita kenal dalam bahasa Inggris learning experience. Untuk apakah itu semua? Agar ada integrasi, ada keterpaduan kesatu utuhan kehadiran interaksi, kita menyebutnya kehadiran pembelajaran, kemudian ada kehadiran kognisi, dan ada kehadiran emosi atau kehadiran sosial dari siswa yang ikut pembelajaran. Dan semua ini, ketiga hal ini, yaitu kehadiran kognisi, kehadiran pembelajaran, dan kehadiran sosial emosional, ada di dalam satu ranah atau dimensi yang sedemikian rupa bisa menciptakan pengalaman belajar bagi orang atau bagi siswa yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Sebagai contoh, integrasi kehadiran interaksi, kehadiran kognisi, dan kehadiran emosi dalam suatu proses pembelajaran terpadu yang melibatkan siswa secara utuh dalam konteks akademis, baik nanti di dalam tatap muka dan atau tatap maya, atau yang sekarang kita kenal dengan pembelajaran luring atau pembelajaran daring. Nah, balik ke contoh, misalnya kita hendak membicarakan bagaimana membuat adanya kehadiran pembelajaran dalam satu konteks pembelajaran. Maka harus ada di dalamnya itu yang pertama desain instruksional atau desain pembelajaran termasuk fasilitas yang ada di dalamnya untuk mendukung kehadiran pembelajaran. Kemudian setelah desainnya ada, fasilitasinya ada, maka diupayakan agar proses instruksionalnya itu seturut tuntutan daripada pembelajaran yang diinginkan. Kemudian bagaimana menghadirkan kognisi? Kehadiran kognisi itu dimasukkan untuk siswa itu bisa berinteraksi dirinya sendiri dengan konten yang sedang dia pelajari. Nah, oleh sebab itu harus ada pemahaman. Pemahaman dalam konteks ini, katakanlah sebagai contoh salah satu ya, berpikir kritis tentang apa yang sedang dia pelajari. Kemudian ada kontribusi yang secara faktual memang ada di dalamnya. Nah, di dalam konteks ini harus ada kehadiran kognisi, apakah nanti secara konseptual ataupun secara teoritis. Nah, biasanya kalau kehadiran kognisi dan kehadiran pembelajaran sudah ada, besar kemungkinannya seorang guru bisa membangun suasana. Akan tetapi, karena kita bicara tentang pembelajaran digital yang disampaikan secara virtual, namun demikian guru tetap harus fungsional dan optimal, maka satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kehadiran sosial emosional. Kalau ini di kelas tatap muka, bukan di tatap maya, di luring, itu sedikit lebih sederhana. Nah, namun bukan berarti bahwa pembelajaran daring kita tidak bisa
atau terkendala untuk menghadirkan sosial emosional siswa. Enggak, itu tetap bisa. Nah, kalau kita bicara tentang kehadiran sosial emosional, itu terkait dengan afektif yang harus disampaikan dengan cara yang interaktif. Kemudian pada saat yang bersamaan, kita harus bisa terbuka. Terbuka apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan siswa, bertemu keinginan tersebut secara terbuka, dan itu dirangkai secara kohesif. Berikutnya kita akan cerita tentang bagaimana pengalaman belajar tersebut dimasukkan atau diintegrasikan di dalam pembelajaran. Nah, kita akan bicara tentang pembelajaran daring. Apa sih pembelajaran daring? Sederhananya, sebenarnya di dalam pembelajaran itu ada yang pembelajaran terbuka, ada pembelajaran terbuka jarak jauh. Ada juga pembelajaran yang selain dia terbuka juga jarak jauh. Nah, untuk sederhananya, ketika kita ngomong jarak jauh, itu kita pakai sekarang istilah daring dalam jaringan. Jadi pembelajaran melalui media, apakah internet dengan gadget yang dibutuhkan untuk itu. Nah, di dalam konteks pembelajaran daring ada juga yang tertutup. Maaf, ada juga yang terbuka. Nah, yang kita diskusikan ini adalah pembelajaran daring yang warna merah ini, kalau di dalam gambar di dalam diagram ini, yang nanti akan menjadi basis pemahaman kita. Jadi, pengalaman belajar tadi yang barusan kita cerita, baru saya jelaskan barusan, itu nanti kita kontekstualisasikan di dalam situasi pembelajaran daring. Daring itu sendiri adalah akronim dari dalam jaringan, artinya terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Itu kalau kita lihat apa itu di KKBI Kemendikbud ya, apa artinya Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian pembelajaran daring adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dalam dan dengan bantuan jaringan internet. Nah, kemudian sekarang ini ada diintroduksi oleh Pak Mas Menteri tentang Merdeka Belajar. Nah, kita akan kaitkan bagaimana kita sebagai guru yang tadinya tatap muka menjadi tatap maya, tetap fungsional optimal. Meskipun itu kita belajar atau membuat pembelajaran yang secara digital dan virtual, tapi dalam konteks Merdeka Belajar. Merdeka Belajar sendiri, kalau saya kutip dari penggalan pidato Mendikbud pada 2019 yang lalu, pada waktu ada perayaan Hari Guru Nasional, unit pendidikan, yaitu sekolah, guru, dan murid, punya kebebasan berinovasi, kebebasan belajar dengan mandiri dan kreatif. Nah, jadi sekarang konteks kita itu adalah membuat pembelajaran, dalam konteks ini pembelajaran merdeka, melalui pembelajaran daring, dan pembelajaran daring itu seperti yang ada di dalam diagram ini, adalah pembelajaran atau proses belajar mengajar yang dilakukan dalam dan dengan bantuan jaringan. Nah, kemudian tadi di awal kita bilang, meskipun ini di era pandemi, dan kita dituntut untuk belajar melakukan pembelajaran melalui virtual dan juga digital, kita tetap selain optimal, juga kita bisa berkontribusi secara nyata. Nah, sekarang kita lanjut. Mengapa harus belajar sepanjang hayat dalam konteks pembelajaran daring ini ya? Pembelajaran daring dengan pengalaman belajar. Kita akan anut seperti tagline yang pertama tadi, ini adalah wahana kita sebagai pegiat pembelajaran sepanjang hayat. Nah, kenapa belajar sepanjang hayat? Dan seperti apa biasanya guru yang bisa memanfaatkan digital equipments atau digital materials secara virtual. Yang pertama itu adalah kita sebagai guru harus punya visi, berinovasi, dan punya kreasi. Ini urutannya terserah teman-teman, tapi yang utama itu harus diutamakan adalah visi. Sebagai guru kita harus bisa memotivasi dan menginspirasi. Kalau teman-teman lihat ini di visi ini kan ada ya, mediocre teacher tells. Kalau guru di bawah rata-rata itu bisanya cuma menceritakan. Kalau ordinary teacher, guru-guru yang biasa begitu, dia hanya bisa menjelaskan. Kalau guru yang baik, dia bisa mendemonstrasikan atau memperlihatkan. Tapi kalau great teacher, guru sejati, baik itu virtual, tatap maya maupun tatap muka, terutama di zaman digital yang virtual ini, maka harus bisa mengapresiasi, memotivasi, dan menginspirasi. Nah, itu visinya kita di situ. Kalau tidak, maka nanti pengalaman belajar tidak akan lahir. Karena apa? Karena pengalaman belajar itu hanya lahir, datang dari sekuat apa, sejauh apa, guru bisa memberi inspirasi kepada siswanya. Kemudian, guru juga, kita juga sebagai pendidik atau pengajar, maka harus punya inovasi yang baik. Inovasi itu, kalau bisa begitu, inovasinya itu selain terpadu dan interaktif. Nah, apa ciri-cirinya bahwa pembelajaran kita itu inovatif? Dia biasanya itu sistematis, empiris, dan logis.
Atau dengan bahasa public speaking biasanya disebutnya terstruktur, terukur, teratur. Jadi teman-teman nanti ketika mau menerapkan pembelajaran tatap muka menjadi tatap maya, atau yang tadinya luring menjadi daring, atau tadinya di kelas menjadi virtual, maka usahakan ada inovasi yang secara terpadu dan interaktif untuk membuat pembelajaran dan menghantarkannya terstruktur, terukur, dan teratur. Atau kalau bahasa akademiknya itu sistematis, empiris, dan logis. Kemudian kita juga harus berkreasi. Kenapa harus berkreasi? Supaya teman-teman guru bisa menjamin bahwa kelas yang dikelola oleh seorang guru itu, anak-anak yang kita didik itu yang pertama dia merasa aman, tidak mendapat gangguan baik fisik maupun psikis, juga nyaman. Artinya batinnya itu, hatinya itu, badannya itu ada di tempat yang sama, yaitu belajar. Nah, untuk itu kreasi guru adalah harus bisa menciptakan pembelajaran, bersama-sama kita mengembangkan pembelajaran yang inovatif tadi, untuk apa? Untuk supaya siswa kita terkesan, kemudian siswa kita penasaran, dan kerasan, pada saatnya nanti akan ketagihan lalu kasmaran. Di titik inilah pengalaman belajar itu tercipta karena ada kehadiran sosial emosional, kehadiran kognisi, dan juga kehadiran pembelajaran atau interaksi. Nah, sekarang kita lanjut. Kayak apa guru virtual sejati tetap optimal dan fungsional di era digital? Bayangkan teman-teman mengajar dalam 100 menit. Masuk kelas 100 menit. Maka ketika teman-teman membangun kelas dengan materi yang sudah disiapkan, harus dihantarkan sebelum habis 15 menit pertama, maka siswa kita sudah harus terkesan dan penasaran. Jadi kalau ada 100 menit waktu kita belajar, maka di 10 menit pertama kita harus sudah bisa membuat siswa terkesan dan penasaran. Apa yang harus kita katakan di pembukaan? Apa yang kita pelajari? Mengapa kita pelajari hal ini? Dan untuk apa? Apa untungnya? Apa manfaat yang dapat dipetik? Nah, ini adalah mengalahkan otak mamalianya siswa supaya dia itu terkesan dan penasaran. Untuk bergeser dari terkesan penasaran agar dia kerasan dan nyaman, maka ketika kita menyampaikan batang tubuh pembelajaran kita, misalkan kita punya 3 materi, mau dihantarkan di dalam satu sesi yang 100 menit, maka harus ada di dalamnya ilustrasi, barangkali simulasi, dan ada inspirasi-inspirasi yang menggerakkan siswa itu berpartisipasi. Dan kalau nanti ada kevakuman, harus ada variasi. Kemudian kita minta kontribusi. Nah, inilah nanti baru teman-teman guru meminta siswa kita membuat intisari dari 3 materi tersebut tadi. Dan itu jangan kurang 70 menit dari 100 menit pembelajaran. Baru nanti di bagian terakhir, itu ditutup. Menyampaikan benang merah dari pembelajaran yang disampaikan, kemudian apa penguatan, kemudian apa kutipan yang bisa dipakai untuk memberi semangat kepada mereka untuk pembelajaran berikutnya. Pada saat ini, maka besar kemungkinannya orang yang sudah kerasan nyaman itu bisa ketagihan. Dan pada saat di ketagihan itu relatif lebih mudah membuat suasana pembelajaran itu yang siswa kita menjadi kasmaran. Kalau sudah kasmaran, itu relatif sederhana. Karena apa? Orang yang kasmaran itu nggak punya rasa capek. Anak-anak yang kasmaran itu artinya kalau belajarnya sudah bahagia, itu buat guru itu sudah luar biasa. Dan ini harus kita pikirkan dengan cara berbeda, supaya apa? Supaya tidak ada perbedaan atau kevakuman yang tadinya tatap muka menjadi tatap maya, atau yang tadinya di luring dalam kelas sekarang menjadi melalui media. Nah, untuk itu teman-teman guru sebagai guru itu bisa pilih gaya apa yang mau disampaikan. Apakah pakai gaya otoriter? Apakah sebagai demonstrator? Apa fasilitator atau delegator? Atau Pak Bauran dia? Apa yang dimaksud dengan otoriter? Kalau nanti pada saatnya seorang guru harus dalam tanda petik memberi kuliah misalnya atau mengajari, maka sang guru itu berperan sebagai seorang ahli. Pakailah pendekatan otoriter. Pada saat teman-teman itu harus melatih itu artinya memberitahu sesuatu untuk bisa dikuasai oleh seorang murid dan dia mempraktekannya dengan baik, itu pakai modal personal. Dan kita menjadi demonstrator, orang yang mendemonstrasikan. Kalau nanti kita itu harus membuat partisipasi yang tinggi dalam satu pembelajaran, maka kita namanya partisipatif, maka kita harus berbasis aktivitas. Nah, kita bergerak sebagai fasilitator. Bagaimana kalau kita ingin ada interaktif yang tinggi? Maka dia harus kerja kelompok. Nah, kita sebagai guru menjadi delegator. Apa yang dimaksud dengan delegator itu adalah orang yang bisa membuat suasana itu terdelegasikan atau terbagi rata, ataupun terbangun suasana sehingga semua orang dalam satu kelompok pembelajaran itu merasa dia ada di dalam. Nah, dari sini kita akan
berpotensi, berpeluang untuk membawa pembelajaran kepada orang atau kepada siswa. Jadi jangan dipaksa siswa untuk belajar, apalagi melalui media daring seperti yang sekarang ini, yaitu tatap maya, bukan tatap muka. Nah, jadi teman-teman sekalian, guru virtual yang sejati itu bisa tetap optimal dan fungsional di era digital, meskipun shiftingnya atau perubahannya itu sangat drastis, luar biasa dibandingkan dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang saya balik kepada yang awal tadi. Untuk menyampaikan ini semua tidak berarti, kutipan pertama tadi kalau teman-teman ingat, tidak berarti bahwa semua harus kita sampaikan kepada siswa. Enggak. Yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita pahami itu adalah kita memosisikan mereka atau siswa itu bahwa dengan pengantaran pembelajaran seperti ini yang membuat mereka terkesan, penasaran, kerasan nyaman, akhirnya ketagihan dan kasmaran, itu mereka punya cukup daya secara internal untuk menggunakan apa yang ada di dalam dirinya untuk mencari apa yang mereka butuhkan, melengkapi apa yang sudah kita berikan. Itu kaitannya dengan kutipan tadi. Nah, makanya di dalam konteks ini kenapa kita sebut tetap optimal dan fungsional itu, mungkin saja kita optimal, tapi tidak fungsional karena ada gangguan dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai guru itu, meskipun ini bukan barang yang mudah, bukan barang baru buat kita, bagaimana kita bisa tampil tetap bermakna, tapi juga sekaligus gaya. Nah, kita lihat nih, tetap gaya dan bermakna, tampil melalui tatap maya. Tadinya kita di kelas relatif sederhana, tetapi kalau kita tampil melalui media, yang kita temuin itu kan bukan siswa, tetapi media. Katakanlah dalam hal ini, saya sekarang sedang melihat layar laptop. Ini kan kaca nih. Nah, oleh sebab itu, kalau di kelas kita misalnya melakukan eye contact atau kontak mata, kalau di sini kita itu turn your eyes into a camera. Jadi kontak cam namanya. Nah, itulah supaya kita tetap gaya tapi tetap bermakna. Meskipun tampilnya melalui tatap maya. Yang kedua, harus ada konsep. Dan konsepnya itu genuine. Genuine itu adalah sesuai dengan karakter teman-teman sebagai guru. Seperti kalau teman-teman melihat saya, bayangkanlah apa yang bisa menjadi ciri teman-teman guru untuk bisa melahirkan satu konsep yang itu konsepnya itu genuine, itu cocok dengan badan kita sebagai guru. Kalau orangnya periang ya mungkin periang. Bukan artinya kalau gurunya itu tidak periang nggak bisa ngajar baik, bisa juga. Tapi bagaimana mencari bahan yang cocok dengan penampilan kita. Baru yang ketiga, itu perlu riset untuk mengumpulkan data. Apa yang harus kita sampaikan dengan cara bagaimana supaya siswa menjadi apa dan berapa lama. Nah, kemudian kita juga harus mulai menggunakan vocabulary. Jadi kosakata yang mau kita gunakan itu adalah kosakata yang memang sesuai dengan kalau kita ngajar SD, kalau SMP, kalau SMA. Kalau kita dosen yang ngajar kuliah, tentu kosakatanya juga berbeda. Kemudian ada gaya bicara atau gaya menyampaikan. Jangan ubah gaya Anda supaya mirip dengan penyiar TV yang hebat gitu. Enggak. Semua orang itu unik, semua orang itu punya kehebatan. Manfaatkan itu, munculkan itu. Mungkin di saat pertama tidak keluar, di saat kedua, ketiga mungkin baru keluar dia. Oleh sebab itu ada kutipan di bawah ini, practice makes perfect. Jadi latihan. Kalau latihan itu nanti lama-lama akan menuju ke kesempurnaan yang ada di diri kita. Kemudian ada body language, bahasa tubuh, dan gejala-gejala kita yang bersahabat. Sedemikian rupa, supaya tidak ada lagi kendala emosional, psikologis emosional antara saya dengan siswa karena belajarnya melalui media. Nah, saya akan tutup serial ini dengan mengatakan bahwa perlu persiapan bicara di depan layar kaca. Apakah kontennya, atau caranya, atau mediumnya, atau peralatannya. Bersiaplah. Nah, oleh sebab itu, saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian bahwa meskipun ini bukan barang baru, bukan barang mudah, tapi kita tetap bisa bermakna dan bergaya tampil secara virtual dan digital melalui tatap maya. Dan ingat, guru sejati mendidik dari dan dengan hati, tanpa makan hati, apalagi hanya memenuhi pundi-pundi. Jadi jangan begitu cara kita berpikirnya. Baik teman-teman sekalian, saya mengingatkan bahwa ini adalah seri yang pertama menjadi guru virtual, tetap optimal dan fungsional justru di era digital. Di hari Selasa yang akan datang, hari Selasa yang akan datang itu adalah tanggal 31 Agustus, kita akan cerita tentang resolusi kompleksitas dan komplikasi
implementasi pembelajaran daring. Banyak jalan ke Roma. Yang utama, tahu dulu di mana itu Roma. Nah, jadi kita akan bahas pembelajaran daring di hari Selasa yang akan datang melalui Serambi Guru Sejati. Demikian Bapak Ibu teman-teman sekalian, itulah akhir dari program kita untuk Serambi Guru Sejati kali ini. Terima kasih, tetap sehat, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita bertemu pada serial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.